Bab 91. Ayah, ada apa denganmu? Di mana kamu bisa menemukan 4 baris puisi ini? Bagaimana mungkin? Tidak ada ayah yang lebih baik daripada seorang anak laki-laki. Liu Ziying sama sekali tidak percaya bahwa ayahnya, yang telah buta huruf sepanjang hidupnya, tiba-tiba menjadi tercerahkan dan menciptakan karya yang begitu mengejutkan. Ini sama sekali tidak ilmiah. Bahkan jika Liu Ziying membunuhnya, dia tidak akan mempercayainya. Liu Sheng terkekeh dan menepuk kepala putranya, sudah kubilang segera kembali. Sekarang kamu tahu, kamu takut, bukan? Mata Liu Ziying melebar, inikah sebabnya kamu terus memanggilku pulang? Tentu bukan hanya ini, masih ada yang lain, tapi yang lainnya tidak bisa saya hafal. Mudah diingat. Haha. Nak, izinkan saya memberitahu Anda, keluarga Liu kita telah menghasilkan banyak uang kali ini. Bukan hanya Anda, tetapi juga saudara perempuanmu, menantu yang dia nikahi juga seorang sarjana hebat. Ketika Liu Ziying mendengar apa yang dikatakan ayahnya, dia langsung mengerti semuanya. Di saat yang sama, dia juga merasa sangat bersalah. Karena sebenarnya, semua puisi dan esainya diambil dari saudara iparnya, dia ingin tahu apakah saudara ipar itu bisa memahaminya. Jika dia tahu, puisi miliknya telah dia promosikan dan dipublikasikan olehnya, bukankah keduanya akan bertengkar? Untungnya, dengan bertanya kepada Liu Sheng, Liu Ziying dengan cepat mengetahui apa yang telah dilakukan Chen Ce di Kabupaten Rongdong dan puisi apa yang telah dia baca. Dia tidak tahu apakah itu keberuntungan atau sesuatu yang lain, tetapi Chen Ce datang ke Kabupaten Rongdong untuk pamer, tetapi untungnya dia benar-benar tidak bertemu Liu Ziying. Liu Ziying sangat ketakutan hingga dia tidak berani bernapas. Setelah akhirnya memastikan bahwa tidak ada tabrakan, dia menghela nafas lega. Apa yang kamu lakukan, Nak? Selain kamu, keluarga kita juga mempunyai cendekiawan hebat seperti menantuku. Kita semua harusnya bahagia. Bukankah kamu masih berprasangka buruk terhadap dia? Dia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Xiao Xiao telah memberitahuku bahwa menantuku sangat baik padanya sekarang dan dia tidak pernah memukul atau memarahinya, dan hidupnya tidak lagi sulit sekarang. Liu Ziying tersenyum pahit. Dia sebenarnya sudah menebak kalau saudara perempuannya baik-baik saja sekarang. Terakhir kali dia pergi ke Chen Jiachun, meski keduanya tidak saling bertemu, Liu Ziying tetap mengetahui bahwa saudara iparnya berbeda dari semua aspek Chen Ce. Sejak saat itu, dia tahu bahwa Chen Ce tidak akan pernah memukuli adiknya lagi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk peduli pada saudara perempuannya, tapi waktunya memikirkan masa depannya sendiri. Sulit baginya untuk membangun jaringan kontak di ibu kota provinsi, dan sekarang dia terhubung dengan orang-orang seperti Lin Wenbo dan Zhou Hu. Jika mereka tahu semua puisinya dijiplak dari saudara iparnya, itu akan menjadi bencana. Oleh karena itu, Liu Ziying tidak berani menyembunyikannya lagi, jadi dia harus memberitahu ayahnya segala sesuatu tentang dirinya secepat mungkin. Ketika mendengar penjelasan Liu Ziying, mulut Liu Sheng terbuka begitu lebar hingga hampir bisa memuat tinjunya sendiri. Ini. Nak, bagaimana kamu bisa menyembunyikan hal sebesar itu dari ayahmu? Jika Xiao Chen menyebutkan puisimu itu ketika dia datang terakhir kali, bukankah itu berarti keterlibatan? Meskipun Liu Sheng tidak berpendidikan, dia tidak bodoh. Dia dengan cepat menemukan poin-poin penting. Jika orang tahu bahwa putranya hanyalah penyair palsu, maka status keluarga Liu saat ini pasti akan direbut oleh Pang Zun dan musuh-musuhnya dan dikritik habis-habisan. Saat itu, bisnis dan reputasi keluarga Liu mungkin akan anjlok. Memikirkan masalahnya, Liu Sheng segera memutuskan, saya akan segera berangkat ke Chen Jiachun. Apapun yang terjadi, saya akan membuat Chen Ce mengakui bahwa puisi-puisi ini ditulis oleh Anda. Bagaimanapun, kita adalah keluarga, dan dia harus bisa menghormati permintaan mertuanya ini. Berpikir bahwa terakhir kali Chen Ce datang ke kota, keluarganya memperlakukannya dengan baik, Liu Sheng masih yakin bisa menyelesaikan masalah ini. Benarkah, Ayah? Reputasiku sudah sangat terkait dengan puisi-puisi ini. Bagaimana jika saudara iparku tidak bersedia memberikannya kepadaku? Liu Ziying menjadi semakin ketakutan saat memikirkannya. Liu Sheng menguatkan dirinya, jangan khawatir, bukankah adikmu masih di sini? Kamu keluar dan ajak kedua temanmu dulu, ajak mereka bermain di kota kita selama beberapa hari. Kembali lagi nanti, aku akan meminta pada pelayan untuk menghubungimu lagi nanti. Saat ini, seorang veteran seperti Liu Sheng lebih dapat diandalkan daripada Liu Ziying. Tidak peduli apa yang dia katakan atau lakukan,
dia sangat canggih. Liu Ziying tidak punya pilihan lain selain mengandalkan ayahnya. Pada saat itu, ayah dan anak tersebut mulai mengambil tindakan. Mereka tidak berpisah, tetapi keluar untuk menstabilkan kedua tamunya pada saat yang bersamaan. Saat Liu Ziying dan ayahnya keluar, Zhou Hu dan Lin Wenbo langsung menyapa mereka. Paman, Lin Wenbo dan keduanya mengepalkan tangan mereka pada Liu Sheng, mata mereka jauh lebih hormat. Haha, tidak harus seperti ini. Tidak harus seperti ini. Aku hanya orang besar yang buta huruf. Puisi yang baru saja kubacakan untukmu tidak ditulis olehku. Itu ditulis oleh menantuku. Itu disebut 4 kalimat Chen Ce. Liu Sheng mengatakan yang sebenarnya, ketika dia muncul. Dia harus mengangkat nama Chen Ce terlebih dahulu. Sekarang yang ingin dilakukan keluarga Liu adalah memiliki 2 bakat sastra dalam satu disiplin di depan keluarga mereka. Dia percaya pada pengaturan ini. Hah? Keduanya tercengang. Namun, ini juga masuk akal. Bagaimana mungkin bos besar seperti Liu Sheng, seorang kaya lokal terkenal yang tidak bisa membaca satu pun karakter Mandarin, menciptakan kata-kata mewah seperti, mendirikan hati untuk dunia dan membangun kehidupan untuk orang-orang. Oleh karena itu, besar kemungkinannya benar-benar plagiat dari karya orang lain. Orang yang menjiplak sebenarnya adalah paman dari keluarga Liu, yang tidak mereka duga. Saudara ipar, kalau begitu paman, kamu memiliki 2 orang yang luar biasa di keluargamu. Di mana pamanku? Dia orang yang luar biasa, aku pasti akan mengunjunginya. Zhou Hu dan keduanya dengan cepat menerima pengaturan ini. Hahaha, paman kami tinggal cukup jauh, lebih dari 100 mil jauhnya. Saat kalian berdua pertama kali tiba di daerah kami, biarkan Kuanzi mengantarmu tinggal selama beberapa hari, lalu pergi menemui pamanku. Petik 2. Meskipun Zhou Huyan dan Lin Wenbo ingin segera bertemu dengan raksasa sastra bernama Chen Ce, dia tetap menerima pengaturan ini. Setelah menstabilkan Lin Wenbo dan keduanya, Liu Sheng segera membawa pengurus rumah tangga dan pelayan untuk memilih beberapa hadiah, dan kemudian menuju ke Chen Jiachun tanpa berhenti. Liu Ziying, yang tinggal di kota kabupaten, hanya bisa mencurahkan seluruh energinya untuk menjamu kedua temannya. Apa yang tidak diharapkan Liu Ziying adalah ketika dia mengajak mereka berdua keluar untuk makan atau berbelanja, ketika mereka dikenali, seseorang akan datang untuk memberi selamat kepada mereka, melantunkan 4 baris kata-kata dari Chen Ce, dan kemudian berkata dengan hebat, disertai dengan kekaguman. Dalam satu kalimat, keluarga Liu memiliki 2 bakat sastra. Ia telah sepenuhnya berubah dari keluarga kaya menjadi keluarga terpelajar. Dan ketika mereka bertemu dengan beberapa pria dari Akademi Jiahong, pria tersebut datang untuk minum dan minum, membuat Liu Ziying dan yang lainnya tertegun sejenak. Baru pada saat itulah Liu Ziying menyadari bahwa saudara iparnya benar-benar menyembunyikan semuanya, dan sebenarnya memiliki mahakarya abadi seperti perjalanan menuju anggur. Sepertinya ini membuat Zhou Hu dan Lin Wenbo secara alami kagum dan merasakan ketertarikan yang tak tertandingi pada menantu keluarga Liu yang legendaris, Chen Ce. Mereka sangat terkejut. Kata-kata heroik dalam perjalanan menuju anggur, dan semangat heroik mengkhawatirkan dunia membuat mereka merasa sangat dalam. Puisi ini langsung menusuk paru-paru mereka dan membuat mereka merasa Chen Ce sebagai raksasa sastra nomor 1 di Sichuan. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa beberapa puisi Anda, Ziying, sudah luar biasa. Saya tidak pernah berpikir bahwa saudara ipar Anda akan berada di atas Anda. Tapi Liu Ziying tidak menjadi tidak bahagia sama sekali. Karena dia juga sangat terkesan dengan Chen Ce. Jika kamu tidak melihatnya, air sungai kuning akan naik dari langit dan mengalir deras ke laut dan tidak pernah kembali. Tidakkah kamu lihat, cermin terang di aula atas memiliki rambut putih yang menyedihkan, dan tampak seperti sutra biru di pagi hari dan berubah menjadi salju di malam hari. Tulisannya bagus banget, indah sekali. Ziying, ayo kita berangkat malam ini. Kita langsung ke desa Chenjia. Aku benar-benar tidak mau menunggu sebentar. Aku ingin segera melihat penulis ini. Seperti apa orang hebat ini? Orang yang telah menulis artikel terkenal seperti itu. Lin Wenbo hampir tidak bisa menahan kekuatannya yang luar biasa. Liu Ziying tidak berani menyetujuinya, jadi dia memikirkan beberapa alasan, dan kemudian minum banyak-banyak dari mereka berdua. Dengan bantuan Xixing, Lin Wenbo dan keduanya minum dengan sangat gembira. Sambil bernyanyi tentang kuda berbunga 5 dan bulu 1000 emas, aku akan menukar anak-anakku dengan anggur berkualitas, aku akan menjual kesedihan abadi bersamamu, sementara aku tertawa dan minum. Akhirnya,
Dua talenta hebat dari ibu kota provinsi jatuh di negeri yang dalam ini. Bab 92. Tepat ketika Liu Ziying sedang asyik meminum anggur dengan kedua temannya, Liu Sheng sudah bergegas ke Chen Jiachun bersama pengurus rumah tangganya semalaman. Hari sudah gelap ketika mereka memasuki desa, dan jalan di desa secara alami tidak mendukung kereta kuda, jadi Liu Sheng memasuki desa hanya dengan menunggang kuda. Meskipun pengurus rumah tangga berulang kali membujuknya untuk tinggal di kota selama 1 malam sebelum pergi ke desa, Liu Sheng tidak dapat menunggu. Belum lagi saat itu hanya gelap, dia harus pergi meskipun sebilah pisau jatuh dari langit. Hal ini berhubungan langsung dengan kehidupan dan kematian keluarga Liu di masa depan. Jadi, para pelayan keluarga Liu memegang obor dan membawa hadiah, seperti membentuk naga api panjang di kegelapan dan menuju desa Chenjia. Keluarga Liu mengirim banyak orang kali ini. Ada 30 atau 40 orang para pelayan yang dibawanya. Terutama untuk membuat Chen Ce setuju dengan permintaannya, Liu Sheng meminta orang-orang membawa banyak hadiah. Bahan satin, pakaian jadi, kain, sapi, keledai, dan seekor macan tutul dewasa yang masih hidup. Ini semua adalah hewan peliharaan keluarga Liu. Ini juga adalah hal yang langka bagi putra tertua keluarga Liu, Liu Xiang. Ketika Liu Xiaoxiao ada di rumah, dia tidak akan diperbolehkan memeluknya hewan peliharaan tersebut meskipun dia menginginkannya. Tetapi sekarang untuk membuat Chen Ce setuju, Liu Sheng memberikannya begitu saja kepada anak perempuan dan menantunya tanpa diminta, hanya dianggap sebagai hadiah. Jangan melihat Liu Sheng menepuk dadanya di depan Liu Ziying untuk memastikan bahwa Chen Ce akan mengangguk setuju, tetapi kenyataannya, hatinya tidak bergejolak ragu. Bisakah akal sehat digunakan untuk menyimpulkan urusan kaum intelektual? Liu Ziying baru saja mencuri beberapa puisi dari desa Chenjia, dan keluarga Liu langsung membunuh keluarga Pang dan menjadi pemimpin di seluruh Kabupaten Rongdong. Dari sini kita bisa melihat betapa kuatnya puisi-puisi tersebut. Bahkan seorang musuh tidak bisa menolak untuk menerima puisi yang begitu kuat, itu sesuai dengan harapan Liu Sheng. Tapi bagaimanapun juga, ini berhubungan dengan menantu pintarnya. Liu Sheng tetap datang ke sini tanpa malu-malu. Jika Chen Ce benar-benar tidak setuju, demi keluarga Liu dan putranya, Liu Sheng akan terus membujuknya dengan tidak tahu malu. Dengan kecemasan dan kegelisahan yang mendalam, Liu Sheng dan orang-orangnya bergegas ke Chen Jiachun. Meskipun perjalanan ini hanya sejauh 8 mil, itu merupakan perjuangan yang cukup berat bagi Liu Sheng. Saat itu gelap dan jalannya buruk. Dia hampir menabrak pohon beberapa kali saat menunggang kudanya. Dan akhirnya tercapai. Sekelompok orang, ada yang memegang lentera dan ada yang memegang obor, membuat takut para penjaga patroli di gerbang desa Chenjia hingga mereka meniup peluit bambu. Mereka mengira yang menyerang adalah bandit dan perampok, jadi mereka segera meniup peluit bambu. Peluit bambu yang tajam dibunyikan di tengah malam. Ketika para laki-laki di setiap rumah tangga di desa Chenjia mendengarnya, mereka langsung berdiri. Ini adalah peluit bambu yang hanya ditiup di desa ketika terjadi krisis. Peluitnya berbeda, peluitnya sangat cepat. Chen Ce pernah berkata ketika dia menetapkan peraturan untuk semua orang bahwa bunyi peluit semacam ini berarti desa sedang menghadapi krisis besar. Saat bertemu dengan harimau, mereka juga meniup peluitnya. Oleh karena itu, entah mereka sudah tertidur atau sedang melakukan aktivitas suami istri, mereka semua segera bangun dan keluar. Bahkan mereka yang buang air besar pun harus disingkirkan dan keluar untuk melawan. Desa Chen Jiachun sangat bersatu dalam hal ini. Setiap orang adalah kelompok kepentingan, yang biasa disebut belalang di tali. Tidak ada yang akan meremehkan adanya krisis. Reaksi Chen Ce lebih lambat, karena dia baru saja selesai mengarungi bahtera indah bersama Liu Xiaoxiao dan ia belum sepenuhnya menikmati tidur berkualitas tinggi, jadi dia mendengar peluit pendek yang cepat. Chen Ce mengira itu adalah serangan harimau jahat, jadi dia berguling dan memanjat, membawa Liu Xiaoxiao, yang masih berada di tengah kantuk, ke kamar Luo Sanshan di sebelah, dan kemudian berkata kepada mereka, tutup pintunya, dan jangan takut keluar sebelum saya kembali. Jangan takut. Kedua wanita itu menjadi pucat karena ketakutan, suamiku, hati-hati. Chen Ce tidak banyak bicara kepada mereka, dan membawa Qiu Yaoer keluar. Qiu Yaoer sedikit marah ketika dia bangun. Dia bermimpi sedang bermain catur dengan suaminya ketika dia tiba-tiba terbangun oleh peluit. Wajahnya tidak terlalu bagus, dan dia mengikuti Chen Ce dan bergegas ke pintu masuk desa dengan kapak yang berkilauan. Dalam perjalanan, mereka melihat Wang Hongwen dan He Zong,
yang juga terbangun dan berlari keluar untuk memeriksa situasi. Chen Ce, apa yang terjadi? Wang Hongwen tampak sedikit gugup, dan dia bahkan diam-diam mengeluarkan pisau kecil untuk membela diri. Chen Ce menghiburnya, saya belum tahu. Tuan He, tolong jaga Tuan Dekan. Saya akan segera kembali setelah memeriksanya. Tanpa basa-basi lagi, Chen Ce berlari menuju pintu masuk desa. Untungnya, jaraknya hanya beberapa ratus meter. Ketika Chen Ce datang, banyak sekali orang sudah berkumpul di pintu masuk desa. Liu Ziying membawa Zhou Hu dan Lin Wenbo setelah menyeret mereka ke kota selama beberapa hari. Meskipun Liu Sheng telah mengirim pelayannya untuk memberitahunya bahwa masalahnya telah diselesaikan, Liu Ziying merasa dia masih bisa lebih stabil. Oleh karena itu, saat dia membawa orang-orangnya ke desa Chenjia, sudah beberapa hari kemudian. Setelah keluar dari jabatan resmi, semuanya masih normal. Kemudian ketika mereka mendekati Chenjiachun, ada lebih banyak orang di jalan. Ada yang pergi ke desa Chenjia, ada pula yang meninggalkan desa Chenjia. Semua orang tampak sedang terburu-buru. Ketika Liu Ziying dan yang lainnya tiba di desa Chenjia, ada seorang siswa berpenampilan seperti pelajar di depan pintu yang bertanya tanpa mengangkat kepalanya, berapa banyak orang di sana. Berapa hektar hutan murbei yang ada di rumah? Liu Ziying tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata dengan santai, 3 orang, rumah, sekitar puluhan hektar. Liu Ziying samar-samar ingat bahwa memang ada hutan murbei di rumahnya. Ayahnya pernah berkata bahwa dia ingin beternak ulat sutera untuk memasok kain ke peternakannya sendiri. Namun kemudian tidak digunakan lagi karena berbagai alasan. Siswa itu sedikit terkejut, puluhan hektar. Dia tidak mempertanyakan benar atau salahnya perkataan Liu Ziying, semuanya perlu diverifikasi. Tidak ada gunanya berbohong. Setelah registrasi sederhana, siswa tersebut memimpin mereka bertiga masuk. Siswa tersebut menjelaskan kepada ketiga orang tersebut beberapa tindakan pencegahan dalam beternak ulat sutera sambil memimpin mereka melewati desa. Bengkel kertas murbei dan bengkel menggambar sutra di tepi sungai sedang berasap, dan para pekerja terampil sibuk-sibuk. Di ladang yang luas, potongan kertas murbei dijemur di bawah sinar matahari. Para pekerja bolak-balik di antara mereka, dengan terampil mengeluarkan kertas murbei yang sudah kering dan kemudian menggantinya dengan kertas murbei yang baru. Di bengkel tenun di kejauhan sudah ditambahkan 7 alat tenun, dan menenun secara ritmis. Meski jauh, semua orang bisa mendengar gelak tawa para pekerja di dalamnya. Beruntungnya orang-orang ini bisa menjadi buruh tekstil perempuan di sini. Pekerjaan mereka tidak melelahkan seperti beternak ulat sutera di rumah, namun upah mereka masih sangat besar. Gaji harian mereka adalah 2 sen, termasuk makanan dan akomodasi. Jika mereka berhasil, mereka akan menerima bonus di akhir bulan rata-rata, mereka mendapat jaminan minimal 60 sen per bulan, ditambah setidaknya 10 sen. Hadiah 30 sen. Dengan kata lain, pekerja perempuan seperti mereka bisa mendapat penghasilan minimal 70 uang tunai sebulan, dan dihitung-hitung, minimal sekitar 100 uang tunai. Meskipun tidak ada keuntungan besar 1 atau 2 tael per bulan dari budidaya ulat sutera, namun keuntungannya adalah stabilitas. Selain itu, tidak semua orang memiliki pohon murbei di rumah, dan sekarang sudah terlambat untuk menanamnya. Oleh karena itu, mengikuti bengkel sebagai penenun saat ini menjadi pilihan paling populer. Namun, karena lambatnya perakitan alat tenun, maksimal 2 alat tenun dapat ditambahkan per hari, dan terkadang bahkan tidak satu pun dapat ditambahkan, sehingga para gadis sangat menantikannya. Di lokasi konstruksi baru, para pekerja meneriakkan slogan-slogan dan mendirikan pabrik baru. Pabrik baru akan menempati area terluas di desa, yang hampir setara dengan membangun kembali seluruh desa. Selain pabrik, di lokasi pembangunan baru ini juga akan dibangun deretan asrama 2 lantai untuk karyawan. Tiap kamar di asrama lantai 2 hanya berukuran sekitar 20 meter persegi, namun memiliki toilet tersendiri. Saluran pembuangan toilet akan dihubungkan dengan pipa keramik yang sangat modern. Bangunan pabrik tekstil terbesar ini panjangnya 100 meter, saling terhubung, ditopang oleh beberapa batang kayu tebal di tengahnya, dan bagian dalamnya kosong sama sekali. Tanpa beton bertulang, akan sulit membuat bangunan seperti ini tanpa roboh. Pertama-tama, dibutuhkan kayu dalam jumlah besar, jadi Chen Ce membayar mahal untuk membeli kayu tersebut. Chen Ce memperkirakan biaya pabrik ini saja akan melebihi 500 tael. Dan jika seluruh pabrik dibangun, biayanya setidaknya 2 hingga 3.000 tael.
Chen Ce tidak mampu mendapatkan uang itu saat ini. Tapi tidak jadi masalah, rumahnya tidak dibangun sekaligus, asrama dan lain-lain dibangun belakangan. Bab 93. Seperti yang diharapkan dari orang kaya Liu, tindakan ini sangat besar. Ya, biasanya seseorang akan memberikan setengah ekor sapi sebagai hadiah, yang merupakan hadiah mewah. Saya tidak menyangka dia akan memberikannya secara keseluruhan, juga seekor domba dan seekor keledai. Saya kira Anda belum pernah melihat lusinan ayam dan bebek di belakang. Mereka ada 3 hewan. Saya sangat memperhatikan manusia. Hei lihat, ada juga macan tutul. Apakah hewan ini dibesarkan dengan baik? Dia bahkan tidak memperlihatkan giginya. Uang itu butuh orang untuk membawanya. Makmur, sejahtera Tuan, sejahtera. Aduh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tuan, apakah kamu membutuhkan ini untuk menjadi kaya? Benar, karena dia seorang pria sejati, itulah mengapa ayah mertuanya mengirimkan barang-barang ini. Tidakkah kamu melihat bahwa orang kaya Liu begitu tersanjung? Dia pasti menyukai bakatnya. Penduduk desa berdiskusi dengan suara pelan dan tidak berani terlalu lancang. Chen Ce sangat terkejut. Liu Seng datang ke sini di tengah malam, dan itu sudah cukup mengejutkan. Saya tidak menyangka dia benar-benar akan memberikan hadiah sebesar itu. Ini benar-benar, tahukah Anda? Saat tahun baru Imlek, Chen Ce tidak memberikan hadiah apapun kepada ayah mertua murahan ini. Terutama karena tidak ada kebiasaan seperti itu. Setelah ketetapan memiliki istri diumumkan pemerintah, laki-laki mana di desa dan di luar desa yang tidak mempunyai 3 istri dan 4 selir. Setiap orang mempunyai beberapa istri, dan tentu saja mereka juga mempunyai beberapa ayah mertua. Dalam hal ini, membelanjakan hadiah selama liburan bisa jadi sangat menakutkan. Selain itu, orang-orang di pedesaan sengsara, dan 2 tael daging yang biasa mereka makan dianggap sebagai tanda terima kasih. Bagaimana dia bisa punya uang lain untuk menghormati ayah mertuanya yang murahan? Chen Ce juga berpikir untuk memberikan hadiah pada saat itu, tetapi kemudian dia mengikuti tradisi dan berhenti memberikannya. Dia tidak pernah memberikan hadiah kepada ayah mertuanya, tapi sekarang ayah mertuanya mengirimkan hadiah pada larut malam dari jarak 100 mil. Benar saja, Chen Ce berterima kasih kepada Liu Seng dan hendak menyambutnya kembali ke rumahnya, dan mengirim Qiu Yaoer untuk memanggil Liu Xiaoxiao. Tapi Liu Seng menarik Chen Ce ke dalam kegelapan seolah itu adalah rahasia, dan kemudian mulai berbicara dengan cepat. Menantu laki-laki saya yang berbudi luhur, saya tidak pergi ke istana 3 harta karun untuk apapun. Sekarang ada sesuatu yang ingin saya tanyakan kepada Anda, dan saya meminta menantu laki-laki Anda yang berbudi luhur untuk menyetujuinya. Melihat Liu Seng berbicara dengan sangat cemas, Chen Ce merasa sedikit gugup dan tidak berani mengatakan secara langsung, saya tidak tahu apa itu. Ayah mertua saya, tolong beritahu saya dulu. Chen Ce tidak langsung setuju, yang membuat Liu Seng sedikit cemas. Namun setelah ragu-ragu sejenak, dia tetap berkata, masalah ini tentang putra kedua saya Liu Xing. Sebelum tahun baru, ketika keluarga Liu kami datang ke desa Chenjia untuk mengambil uang sewa, dia mengikuti dengan tenang dan sekolah di desa ini membuatnya terinspirasi. Di sini, dia belajar beberapa puisi dan esai dari para siswa, dan kemudian dia diprovokator oleh orang lain saat reuni sastra festival musim semi untuk bertanding puisi. Dia mengeluarkan puisi dan esai ini karena marah kepada lawannya, dan kemudian akhirnya dia menang dan dipuji oleh orang lain. Chen Ce tercengang dengan apa yang terjadi. Ia mengenang ketika uang sewa dikumpulkan sebelum akhir tahun, ada seorang pria yang tetap duduk di ruang sekolah dan menolak untuk pergi, bahkan menanyakan beberapa pertanyaan kepadanya. Chen Ce ingat bahwa dia menanyakan 3 pertanyaan untuk mengujinya, dan menertawakannya bersama Liu Xiaoxiao. Siapa sangka kalau pria itu ternyata adalah saudara iparnya. Chen Ce tiba-tiba merasa bersalah. Siapa sangka saudara ipar murahan ini begitu toleran sehingga dia tidak mengenali Liu Xiaoxiao dalam keadaan seperti itu. Apakah orang ini masih pamer dengan puisinya? Chen Ce tiba-tiba merasa agak bingung. Saat sedang pamer di kota, untungnya puisi yang dibacanya berbeda dengan yang disalinnya. Akan sangat memalukan jika mereka membaca puisi yang sama, dan untungnya, tidak terjadi tabrakan seperti mobil kecelakaan di zaman modern. Sekarang Xing telah mendapatkan beberapa teman di ibu kota provinsi dengan kekuatan puisi-puisi ini, tetapi jika orang ingin tahu bahwa puisi-puisi ini sebenarnya tidak ditulis olehnya. Liu Seng tidak menyelesaikan apa yang dia katakan,
tetapi Chen Che langsung memahaminya. Jika orang lain mengetahui bahwa Liu Ziying tidak memiliki bakat sastra seperti itu, dan semua puisi sebelumnya dijiplak dari orang lain, maka, karakternya akan runtuh dan keluarga Liu akan berada dalam keputusasaan. Tidak heran Liu Sheng sangat tidak sabar. Jika itu dia, aku mungkin akan lebih cemas daripada dia. Setelah berpikir sejenak, Chen Che akhirnya menanyakan dengan jelas lagu mana yang disalin Liu Ziying. Liu Sheng telah mempersiapkan masalah ini dan menyerahkan selembar kertas kepada Chen Che. Beberapa puisi yang disalin oleh Liu Ziying ditulis di atas kertas tersebut, yaitu, Kehidupan Manusia atau Jin Se, Ode to Chrysanthemums atau Puisi untuk Bunga Krisan, Harapan Musim Semi, dan Penghilang Balas Dendam. Chen Che memutar matanya. Orang baik, benar-benar pria yang pintar. Dia, Liu Ziying, tahu cara menyalin puisi. Tetapi dia baru saja datang ke sini pada sore hari dan sebenarnya dia menyalin begitu banyak puisi bagus. Terutama puisi puisi itu, liriknya sangat megah. Chen Che ingin menggunakannya untuk pamer di beberapa kesempatan penting, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa Liu Ziying telah berpura-pura menjadi keren sebelumnya. Tapi, hanya beberapa puisi. Penting bagi orang lain, tapi apakah penting bagi diri Anda sendiri? Saya didukung oleh puisi Tang dan lirik syair berusia ribuan tahun dari dunia paralel lain, dan ada ratusan puisi bagus yang menunggu untuk saya gunakan sesuka hati. Oleh karena itu, Chen Che sangat berpikiran terbuka mengenai masalah ini. Oh, saya pikir tadinya ada masalah besar, tapi ternyata cuma itu. Tidak apa-apa. Mulai sekarang, penulis asli keempat puisi ini akan bernama Liu Ziying. Kata-kata Chen Che meyakinkan Liu Sheng dan membuatnya sangat gembira. Menantu saya sangat murah hati, sangat murah hati. Atas nama Kuanzi, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada menantu saya. Oh, ayah mertuaku mengatakan sesuatu yang serius. Kita semua adalah satu keluarga. Kamu seharusnya bisa mengirimkan seorang pengurus rumah tangga untuk memberitahuku tentang masalah sepele seperti itu. Jika kamu datang ke sini secara langsung, kamu benar-benar mempermalukan menantuku. Kedua menantu laki-laki itu bersikap sopan di sana sampai Liu Xiaoxiao bergegas mendekat. Ayah, Liu Xiaoxiao memeluk Liu Sheng dengan mata merah. Meski mereka adalah ayah dan anak, namun tetap saja membuat Chen Che merasa tidak nyaman. Sial, lampu pulpen tua, jangan peluk istriku. Menyambut Liu Sheng ke dalam rumah, anggota keluarga Liu membawa hadiah yang tidak dapat ditampung di dalam rumah. Orang-orang bahkan berdiri di halaman. Melihat rumah kecil yang tidak terlalu luas namun tertata rapi, Liu Sheng merasakan rasa menyalahkan diri sendiri di dalam hatinya. Jika aku mengetahui hal ini, aku seharusnya tidak membiarkan putriku menikahinya meskipun aku telah mempertaruhkan nyawaku. Namun kemudian dia berpikir lagi, jika putrinya tidak menikah, bagaimana dia bisa mendapatkan menantu yang baik seperti Chen Che? Semua ini adalah sebab dan akibat. Hari sudah sangat larut, dan keluarga Chen tidak memiliki cukup ruang. Untungnya, para pelayan ini tidak terlalu peduli, mereka ke sekolah, merapikan kursi dan bangku, menyalakan dua api di tengah agar tetap hangat, dan kemudian sekelompok orang puas dengan hal itu dan tinggal di sekolah selama 1 malam. Adapun Liu Sheng, tentu saja dia masih harus pulang bersama Chen Che. Meski harus tidur di lantai, itu juga menunjukkan rasa hormatnya kepada ayah mertuanya, bukan? Liu Sheng, yang terbiasa dimanjakan, tentu saja tidak terbiasa tinggal di sini, tetapi dia tidak berani mengatakan apapun. Dia hanya berpikir, sebagai menantu yang berbudi luhur, dia kaya, jadi bagaimana mungkin dia tidak tahu cara memperbaiki keluarganya. Dia tidak tahu bahwa Chen Che akan kehabisan tenaga akhir-akhir ini. Dialah yang membiayai seluruh pengeluaran di desa, mempekerjakan orang, membeli beras dan sayur-sayuran, dan membayar segala macam upah. Kecuali sebagian uang yang tersisa di kertas murbei, kekayaan keluarga Chen Che hampir habis. Rata-rata, dia harus menghabiskan ratusan koin setiap hari. Terkadang, 1 atau 2 tael perak akan hilang. Bagaimana Anda masih memiliki uang cadangan untuk memperbaiki rumah Anda dalam keadaan seperti itu? Total kekayaan Chen Che saat ini kurang dari 100 tael. Tentu saja, Chen Che tidak punya rencana untuk memperbaiki rumahnya sekarang. Lagi pula, masih banyak hal yang harus dilakukan. Kekayaan keluarganya yang berjumlah 100 tael juga dapat mendukungnya. Bagaimanapun, roda nasibnya kini berada di jalur yang benar. Untuk setiap lembar kertas murbei yang dia hasilkan,
dia bisa mendapatkan 50 sen, yang merupakan jumlah uang yang banyak untuk lusinan kertas murbei sehari. Namun, dia bersikeras pada dirinya sendiri dan hanya menerima uang tersebut ketika tiba waktunya untuk membagikan dividen kepada semua orang setiap bulan. Jika tidak, situasi keuangan Chen Ce tidak akan seburuk itu. Tapi sekarang sudah lebih baik, ayah mertuaku telah memberiku hadiah yang besar. Belum lagi, uang tunai 600 tael memberi Chen Ce jaminan yang besar. Dia bisa mengeluarkan uang untuk membeli lebih banyak kayu bagus untuk alat tenun yang dia investasikan selanjutnya. Keesokan paginya, Chen Ce dibangunkan oleh suara dua binatang berkelahi. Salah satu dari dua suara perkelahian itu adalah Ling peliharaan Chen Ce. Yang lainnya adalah macan tutul emas yang dibawa oleh Liu Sheng. Macan tutul emas ini adalah favorit Liu Xiaoxiao. Dia tidak menyadarinya tadi malam. Ketika dia bangun pagi ini, dia menyadari bahwa hewan besar ini juga telah dikirim ke sini bertemu dengan seekor Ling yang kembali dari patroli. Bab 94. Meski bentuk tubuh Ling tidak sebesar macan tutul, namun hewan ini terlihat sangat garang. Bagaimanapun, ini adalah wilayahnya, jadi tidak masalah jika ada dua anjing konyol. Tanpa diduga, seekor macan tutul benar-benar datang ke sini hari ini. Bagaimana Ling bisa menanggungnya? Ling dewasa memiliki berat 20 kg, yang sudah setara dengan berat anak remaja. Namun dibandingkan dengan macan tutul, Ling jelas jauh lebih kecil. Macan tutul ini adalah maskot keluarga Liu. Ia makan dengan baik, tidur nyenyak, dibesarkan dengan baik, dan tidak menggigit atau bahkan menyerang orang. Seluruh tubuhnya montok, tampak seperti kucing besar yang gemuk, tanpa kelincahan dan keringanan kucing sama sekali. Ini adalah macan tutul betina. Biasanya, macan tutul betina biasa dapat tumbuh hingga 60 atau 70 kg, yang cukup untuk mencapai langit. Tapi macan tutul ini, beratnya lebih 100 kg, jadi tidak bisa ditimbang. Mengapa bisa macan tutul di sini? Ini jelas merupakan celengan uang. Ketika Liu Xiaoxiao mengeluarkannya, hewan itu tidak terburu-buru, keluar dari kandang dengan malas, dan kemudian mengusap tubuh Liu Xiaoxiao dengan penuh kasih sayang. Liu Xiaoxiao sangat gembira, memeluk lehernya dan memberitahu Qiu Yaur tentang asal-usul macan tutul itu. Macan tutul ini namanya Bao Bao. Ini adalah maskot keluarga kami. Dia diakuisisi oleh saudara laki-lakiku ketika dia masih sangat muda. Dia tidak kejam. Lihat, tidak peduli bagaimana kamu memegangnya, dia tidak akan mengganggu, kata Liu Xiaoxiao kepada macan tutul. Peluk dan cium lagi, sangat bahagia. Dan macan tutul emas tidak menggigit, juga tidak agresif. Ia hanya menjilat Liu Xiaoxiao dengan penuh kasih, atau menggosokkan kepalanya ke tubuhnya. Qiu Yaur tersenyum dan berkata, sekarang lebih baik, hewan ini menciummu seperti ini. Aku tidak tahu apakah saudara Sanshan bisa mengendalikannya. Liu Xiaoxiao juga sangat penasaran, kamu tidak bisa mengendalikannya, kan? Lagi pula, dia ini telah tumbuh bersamaku sejak dia masih kecil, dan dia terus menciumku. Saat mereka berbicara, Ling yang pergi berpatroli di pegunungan bersama Luo Sanshan berlari kembali dengan membawa embun. Begitu ia kembali, ia mengendus dalam-dalam dan dengan cepat mengunci macan tutul itu. Jadi Ling bergegas mendekat, melakukan aksi menerkam, dan terus bernapas ke arah macan tutul. Macan tutul itu seperti seekor kucing besar yang ketakutan, meringkuk di pelukan Liu Xiaoxiao, menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan pantatnya yang gemuk ke Ling. Ling itu tidak sopan. Setelah marah dan melihat macan tutul mengabaikannya, ia bergegas dan menggigit pantat macan tutul itu. Jangan gigit, Ling, ini macan tutul kecilku, jangan gigit. Liu Xiaoxiao mengulurkan tangan untuk mendorong Ling itu. Ling itu mengangkat kepalanya dan menatap Liu Xiaoxiao. Ia tidak berani melakukan apapun padanya, tetapi setelah didorong, ia segera bergegas, mengambil cakarnya yang besar, dan menunjuk, di pantat besar macan tutul itu, menamparnya satu demi satu. Bang bang bang, tamparannya sangat keras, dan dengan setiap tamparan, macan tutul emas itu menggigil, lalu berteriak di pelukan Liu Xiaoxiao, terlihat lemah dan tidak berdaya. Liu Xiaoxiao sedang menghalangi Ling untuk tidak menyerang bau-baunya, tapi Qiu Yaur tertawa sedih, bau-bau kamu telah tumbuh begitu besar, tapi kamu masih tidak bisa mengalahkan Ling kecil itu. Kamu harus berbalik dan melawannya. Ayo, kamu adalah macan tutul. Macan tutul itu meringkuk seperti sebuah bola, tidak berani melawan kecuali berteriak. Ling menjadi bosan setelah bermain beberapa saat. Awalnya,
Ling mencium aroma macan tutul dan mengira itu adalah pengganggu yang kuat. Tapi saya tidak menyangka dia hanya seorang pengecut dan tidak tahu bagaimana melawan. Setelah mengalahkan macan tutul, Ling terbang menjauh. Meski pantat macan tutul digigit dan mengeluarkan sedikit darah, masalahnya tidak serius. Bagaimanapun, itu tebal. Pada saat Luo Sanshan kembali, Chen Ce sudah akrab dengan Liu Sheng. Qiu Yaur mendorong Luo Sanshan untuk mencoba macan tutul itu. Luo Sanshan juga menjadi tertarik. Begitu dia kembali, anjingnya, si kuning dan si hitam mengikuti, dan Ling juga mengelilinginya dan menggosok kakinya. Ketika Luo Sanshan pergi untuk membelai punggung macan tutul itu, ketiga hewan kecil itu memperhatikan, tampak sedikit cemburu. Apakah kamu dipukuli? Bersikaplah baik, jangan takut. Mereka bertiga adalah teman dan mereka tidak akan memukulmu lagi. Ling, kemarilah. Jangan pukul leopard lagi loh. Kalian adalah sebuah keluarga. Meskipun Ling menunjukkan keengganan yang terlihat dengan mata telanjang, ia tetap sangat menghormati Luo Sanshan. Setelah memberikan respons yang lembut, ia berjalan ke arah macan tutul dan menjilat bulunya. Ini dianggap telah menerima macan tutul emas. Kedua anjing itu bahkan mengayunkan ekornya dan mengelilinginya sambil menjilati kepala besar macan tutul itu. Macan tutul itu akhirnya berhenti mengerang, berdiri dengan murah hati, dan membantu kedua anjing itu menjilati anjing-anjing itu. Sedangkan untuk Ling, masih sedikit takut dan tidak berani menjilat bulunya dengan mudah. Macan tutul, kamu terlalu gemuk. Kamu harus berolahraga. Kamu tidak bisa seperti ini. Ling, ajak jalan-jalan. Macan tutul, jangan mengaum hingga menakuti orang. Anak-anak bisa menganggap kami jika mereka menyentuhmu. Luo Sanshan memberi perintah, dan Ling dengan enggan mendekat dan mengelilingi macan tutul itu. Macan tutul itu mengikutinya dan mulai berjalan mengitari desa. Liu Sheng langsung tercengang, apa yang terjadi? Bao-bao benar-benar mendengarkannya. Ini, macan tutul emas, yang merupakan raja di rumah dan tidak menyukai siapapun, begitu patuh sekarang. Ia melakukan apapun yang dikatakan Luo Sanshan. Liu Sheng tidak percaya dengan pemandangan di depannya. Ayah tidak tahu betapa kuatnya Sanshan. Dia bisa memerintah semua hewan. Dia bisa berbicara dengan mereka. Dia sangat kuat. Luo Sanshan berkata dengan rendah hati, tidak ada yang bagus dengan itu. Paman, jangan dengarkan omong kosong itu. Meskipun dia mengatakan ini, Luo Sanshan segera mendemonstrasikan di depan Liu Sheng dan meminta dua anjing untuk membawakan bangku tinggi untuknya. Cakrawala Liu Sheng terbuka. Dia tidak menyangka bahwa Chen Ce tidak sederhana, begitu pula istrinya. Seekor macan tutul gemuk dengan berat 100 kg dan seekor Ling kecil dengan berat lebih dari 20 kg berkeliaran di sekitar desa, langsung menarik perhatian banyak anak. Ketika mereka melihat Ling telah mengenalinya, mereka dengan berani melangkah maju dan menyentuh macan tutul besar itu. Itu sangat lucu. Ya, itu gemuk, dan sangat lembut. Akan lebih nyaman jika kita berpelukan dan tidur bersama di malam hari. Ia memiliki temperamen yang baik, dan ia juga bisa tertawa. Macan tutul besar yang mirip babi gemuk ini segera menjadi favorit anak-anak. Anda menyentuhnya, saya melihatnya, dan Anda bahkan mengeluarkan makanan ringan berharga Anda untuk dimakan. Macan tutul besar yang gemuk itu sangat senang hingga dia menyipitkan matanya ketika dia tersenyum. Dia tidak marah ketika orang lain menyentuh perutnya. Ling memandangnya dengan jijik, merasa bahwa ia telah kehilangan wajah seekor binatang. Anda membiarkan orang lain menyentuh Anda setelah Anda memberi mereka sedikit makanan. Tak tahu malu. Mereka bahkan membiarkan orang menyentuh ekor dan pantatnya. Macan tutul ini benar-benar mempermalukan keluarga kucing. Ling akan memalingkan matanya. Setelah sarapan sederhana, Chen Ce mengajak Liu Sheng berjalan-jalan di desa. Ketika Liu Sheng melihat bahwa orang yang mengajar di sekolah itu adalah Wang Hongwen dan yang menuliskan penjelasan pelajaran di papan tulis adalah He Zongzong, tubuhnya tiba-tiba bergetar dan dia bergegas ke depan untuk menyambut Dekan Wang. Chen Ce segera menghentikannya, ayah mertua, Dekan Wang tidak suka diganggu saat dia mengajar. Liu Sheng bingung, Tuan menantu, apa yang terjadi? Mengapa Dekan Wang ada di desa Anda? Bukankah dia ikut studi wisata? Ya, dia datang ke desa kami untuk studi wisata. Dia merasa pemandangan desa kami yang indah dan air yang jernih cocok dengan emosinya, jadi dia tinggal di sini untuk mengajar anak-anak. Liu Sheng sangat terkejut. Anda harus tahu betapa dihormatinya Wang Hongwen di kota ini.
Yang lain sangat ingin masuk akademi Jiahong miliknya. Tapi bagaimana Wang Hongwen bisa meninggalkan begitu banyak anak kota dan datang ke desa Chenjia yang terpencil ini untuk mengajar? Chen Ce mengajaknya mengunjungi pabrik kertas Murbei, rumah pemeliharaan ulat sutra, dan pabrik tenun di desa Chenjia. Awalnya, Chen Ce hanya menunjukkan hasil kerja kerasnya kepada ayah mertuanya dan ingin memberitahunya bahwa dia tidak malas atau semacamnya. Namun dia tidak menyangka ketika Liu Sheng melihat alat tenun 16 helai yang dibuat oleh Chen Ce, dia akan dengan tajam mencium peluang bisnis. Menantu laki-laki, kamu belum menjual potongan-potongan kain ini untuk dibawa pulang, kan? Mengapa kamu tidak menjualnya kepadaku? Aku akan membelinya dengan harga tertinggi di pasar, tapi aku berharap bisa dapatkan setidaknya 1000 potong kain sebulan. Ketika Chen Ce mendengar kondisi ini, dia sedikit bingung. Bab 95. Chen Ce hanya ingin mengajak ayah mertuanya yang murahan berkeliling desa. Di luar dugaan, peluang bisnis justru muncul. Ayah mertua, saya ingat bisnis utama keluarga Liu adalah pernis mentah, bukan? Sutra dan kain mentah, sepertinya itu adalah saingan lama Anda, ruang lingkup bisnis keluarga Pang, bukan? Berjuang lintas industri merupakan tantangan bagi setiap pebisnis. Dengan kata lain, itu adalah hal yang tabu. Lagi pula, industri ini sedekat gunung, belum lagi pasar matang yang ada adalah milik keluarga Pang. Bagaimanapun, ini adalah bisnis utama mereka. Meskipun Chen Ce tidak terlihat baik di mata Pang Zun ketika dia berada di kota, Chen Ce merasa mereka masih bisa membicarakan bisnis. Namun di luar dugaan, Liu Sheng muncul di tengah jalan. Menantu laki-lakiku yang baik, kamu tidak tahu bahwa keluarga kami juga memiliki bisnis sutra dan kain mentah tertentu. Tetapi keluarga Pang telah menekannya begitu keras hingga tokonya hampir mengering. Faktanya, baik Liu Sheng maupun Pang Wenhe dari keluarga Pang tidak rela menderita kerugian. Para pemimpin dari kedua keluarga ini ingin membuat kemajuan yang stabil di bidangnya masing-masing dan pada saat yang sama, memanfaatkan saingan mereka. Oleh karena itu, keluarga Pang pun banyak membuka usaha pernis mentah dalam upaya mencekik keluarga Liu. Namun sayangnya gagal, baik saluran pembelian maupun tempat perdagangannya gagal. Demikian pula Liu Sheng juga membuka banyak toko kain, termasuk 2 di kota kecil, di kota besar, dan bahkan di ibu kota provinsi. Namun betapapun sengitnya perang bisnis, dia telah dengan jelas menegosiasikan saluran pembelian barang, namun masalah tetap akan muncul apakah itu sutra mentah atau kain. Anda tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa keluarga Pang pasti telah merusaknya. Karena gagalnya bisnis pernis keluarga Pang, maka keluarga Liu juga melakukan hal yang sama, baik dari sumber barangnya maupun dari pedagangnya. Barangnya tidak sebagus yang lain, dan harganya tidak sebaik yang lain. Bagaimana perang bisnis seperti itu bisa dimenangkan? Tapi sekarang, pabrik kain Chen Ce yang tampak sederhana memberi harapan pada Liu Sheng. Chen Ce mengira Liu Sheng segera mengambil keputusan, tetapi dia tidak tahu bahwa Liu Sheng telah memeriksa sebagian besar kain secara acak saat berjalan-jalan sebentar. Dapat dikatakan bahwa kain yang diproduksi oleh pabrik kecil-kecil Chen Ce adalah yang terbaik dari segi kualitas dan kuantitas. Yang kurang hanyalah proses pewarnaannya. Tapi ini semua adalah masalah kecil. Selama kainnya keluar dan tidak ada masalah dengan kainnya, maka keluarga Liu bisa menangani sendiri pewarnaannya. Menantu laki-lakiku yang berbudi luhur, Anda tidak tahu. Keluarga Liuku juga mengelola hampir 10 toko kain. Ada juga beberapa di kota Xinyu dan di ibu kota provinsi. Namun, toko-toko itu hampir mengering. Alasan utamanya adalah bahwa persediaan barangnya tidak bagus dan kualitas barangnya tidak terjamin. Tetapi saya melihat barang-barang Anda hasilkan ini, semuanya berkualitas baik, dan kualitas setiap helai kainnya berkualitas tinggi. Lagi pula, aku tidak takut dengan ejekan siapapun, ketika aku mengatakannya. Aku juga mempunyai ambisi, yaitu menghancurkan bisnis sutra dan kain mentah keluarga Pang. Keluarga Pang ini adalah duri serius dalam keluarga Liu kita, dan Pang Zun anak tertua keluarga itu. 2 tahun lalu, dia hampir membuat keluarga Liu kita jatuh ke dalam jurang maut. Setelah mendengar keluhan ayah mertuanya, Chen Ce segera berdiri bersatu dengannya. Kepada siapa menjual kain ini? Bukankah Chen Ce sedang mencari pembeli? Bertarung melawan orang luar dengan keluarga Anda sendiri adalah hal yang penuh gairah. Chen Ce langsung mengangguk dan setuju. Namun ia juga memperhitungkan kapasitas operasional bengkel kecilnya, dan kini ia hanya memiliki 3 alat tenun. Saat ini,
Tidak menjadi masalah besar bagi segelintir pekerja perempuan terampil untuk menenun kain setiap hari. Satu lembar kain berukuran standar 33 meter. 1 kilogram sutra mentah membutuhkan setidaknya 2,5 kilogram kepompong untuk diekstraksi. Bengkel Chen Che saat ini memiliki persediaan 28.000 kilogram, yang dapat menghasilkan lebih dari 10.000 kilogram sutra. 1 meter sutra membutuhkan 6 tael sutra, dan satu potong kain membutuhkan hampir 20 pon sutra mentah. Jadi inventaris Chen Che saat ini bisa menghasilkan hingga 600 lembar kain. Saya bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan ayah mertua saya selama sebulan. Namun, selama sutra mentah tersedia dalam jumlah yang cukup, penambahan 30 alat tenun akan menghasilkan 30 helai kain sehari, dan 900 hingga 1000 helai sebulan tidak akan menjadi masalah besar. Tentu saja, asalkan pabrik produksinya diperluas dan dilengkapi dengan 100 alat tenun, sebulan bisa diproduksi 3.000 lembar kain. Namun dalam hal ini, apakah sutra mentah cukup? Itu jelas tidak cukup. Satu batch kepompong hanya cukup untuk 500 lembar kain, dan batch kedua kokon, meskipun lebih besar, paling banyak hanya cukup untuk 700 atau 800 lembar kain. Namun bukankah hanya Chen Jiachun satu-satunya yang beternak ulat sutera di dunia ini? Masyarakat dari desa lain juga bisa dimobilisasi untuk membesarkan mereka. Asalkan polanya terbuka dan perolehan yang sama dilakukan, tidak sulit mencapai ambisi 1000 helai kain per bulan. Setelah mengetahui masalah utama ini, Chen Che berkata kepada Liu Sheng, ayah mertua, masih agak sulit untuk membeli 1000 kain sebulan, tetapi ini bukan masalah besar. Anda tidak ingin begitu banyak sekaligus, kan? Menurutmu begitu? Kamu bisa menunggu beberapa bulan jika ingin mendapatkannya, kan? Liu Sheng tertawa, itu pasti. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun. Saya tidak peduli berapa bulan yang dibutuhkan untuk 6 bulan ini, tetapi bisakah mencapai 1000 kain sebulan? Saya pasti membayar lebih. Masalahnya tidak besar, hanya saja sutra mentah saat ini tidak mencukupi. Selama sutra mentah tersedia cukup, saya akan menambahkan lebih banyak orang dan lebih banyak alat tenun, dan kita akan segera mencapai titik. Oke, anggap saja. Aku ingin semua kain diproduksi di desamu. Langkah selanjutnya adalah menegosiasikan harga. Kedua menantu itu tidak berbicara lama, dan Liu Sheng langsung menawarkan harga tertinggi di pasaran. 3 tael perak yang diberikan pada selembar kain setara dengan 100 wen per meter. Harga sepotong kain adalah 33 meter. Harga setiap meter kain sekitar 2,5 kilogram kepompong ulat sutera. Harga pembelian ini sekitar 25 atau 6 sen, ditambah memasak dan merokok biaya dan tenaga kerja tenun sutra, biaya per meter kain sekitar 45-50 sen. Oleh karena itu, 100 wen per meter kain dapat memperoleh setengah keuntungan, yang merupakan jumlah yang cukup besar. Satu potong kain menghasilkan 1.500 tael perak. Memproduksi 10 potong kain dalam satu hari adalah 15 tael perak. Berdasarkan output saat ini, jika 3 potong kain diproduksi dalam satu hari, seseorang dapat memperoleh 4.500 tael perak per hari, dan 130 tael perak per bulan. Cukup kejam. Dan ini tahap produksi awal. Bagaimana jika produksinya nanti mencapai 10 potong kain sehari? Bulan itu saya mendapat 450 tael. Setelah menyepakati harga, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Chen Che selanjutnya. Yang pertama adalah persoalan perluasan pabrik. Pabrik yang ada saat ini memang terlalu kecil dan perlu diperluas. Setidaknya harus seperti pabrik sungguhan, mengubah pabrik yang boleh dibilang seperti bengkel ini menjadi pabrik, dan membuka tata letaknya. Yang kedua adalah persoalan sutera mentah. Tidak banyak orang yang menanam pohon murbei atau beternak ulat sutera di dekat Chen Jiachun, namun selama mereka dimobilisasi, masalah ini akan teratasi. Namun, keuntungan tercepat akan memakan waktu setidaknya lebih dari sebulan. Anda harus memakan makanan itu satu gigitan pada satu waktu dan berjalan selangkah demi selangkah, jika tidak, Anda akan kehilangan telur Anda. Siang harinya, Chen Che memanggil kepala desa, tetua desa dan perangkat desa untuk mengadakan pertemuan. Terkait persoalan pembangunan pabrik di desa, proyek tersebut memerlukan penguasaan lahan di desa, sehingga seluruh warga desa tetap memiliki saham seperti semula, dan mereka juga bisa mendapat dividen di akhir tahun untuk mendapatkan poin kerja di hari kerja. Tentu saja, akan ada lebih banyak poin. Tidak ada yang punya pendapat tentang masalah ini. Lagi pula, tidak ada yang memahami hal semacam ini. Penduduk desa relatif berpikiran sempit.
Misalnya, saat ini, yang paling dihargai oleh kebanyakan orang adalah mereka menyelesaikan pertemuan dengan cepat, lalu semua orang bergegas kembali memetik daun murbei untuk memberi makan ulat sutera, lalu menukarkan uang. Satu kati berharga 10 sen, dan satu kepompong berharga lebih dari 80 sen. Jika setiap keluarga dapat memelihara dua, mereka akan memiliki 170 kati kepompong, yang harganya 1.700 sen. Menghasilkan hampir 2 tael perak dalam sebulan, penduduk desa mana yang telah miskin sepanjang hidupnya tidak tergila-gila dengan hal itu. Chen Ce memahami mentalitas mereka dengan sangat baik. Bahkan jika mereka menghasilkan banyak uang, itu tidak buruk. Hanya ketika kita menjadi sejahtera bersama maka kohesi Chen Jiachun akan menjadi lebih kuat. Setelah kesepakatan tercapai, Chen Ce memperoleh sebidang tanah kosong seluas sekitar 50 hektar di dekat sungai, yang juga mencakup sekitar 10 hektar lahan pertanian, yang merupakan lahan pertanian keluarga Liu. Hasilnya, Liu Sheng memberikan sebidang tanah pertanian ini kepada Chen Ce dengan lambaian tangannya, membiarkan dia membangun apapun yang dia inginkan. Untuk segera membangun pabrik pengolahan dari kepompong menjadi kain, Chen Ce tidak hanya menghabiskan 2 hari 2 malam menggambar cetak biru, tetapi juga menghabiskan banyak uang untuk mengundang sekelompok pengrajin di kota untuk datang dan membantu. Pengeluaran ini saja melebihi 100 tael perak. Lalu, membangun rumah menjadi lebih mahal. Bab 96. Seperti kata pepatah, uang bisa membuat dunia berputar. Segala sesuatu yang dibangun di desa sebelumnya mengandalkan tenaga kerja keras masyarakat di desa tersebut. Cuma bantuan gratis, murah, dan bahannya disediakan desa, jadi gratis. Namun keadaannya berbeda sekarang. Semua jenis bahan memerlukan biaya, begitu pula tenaga kerja. Meski dalam musyawarah desa, warga juga menyatakan niatnya untuk datang dan membantu pembangunan, namun seperti sebelumnya tidak diberikan upah. Tapi kali ini Chen Ce menolak sebagian besar dari mereka, dan hanya meminta beberapa pengrajin ahli dari desa untuk datang dan membantu mereka mengawasinya. Selain itu, mereka tidak perlu berusaha terlalu keras, tetapi mereka hanya ingin untuk memastikan tidak akan ada penyimpangan dari gambar. Pengrajin utama lainnya berasal dari kota, dan pengrajin lainnya dipekerjakan dari kota Xinyu. Upahnya tidak rendah, setiap pekerja mendapat penghasilan 3 sen sehari dan makan 2 kali. Upahnya jelas lebih tinggi dibandingkan di tempat lain, yang secara langsung menarik banyak pengrajin, namun tidak akan menimbulkan kebencian masyarakat di desa, karena kini mereka sudah tidak sanggup lagi menanggung pekerjaan 3 sen sehari. Mereka sekarang dapat memperoleh lebih dari 1.000 sen sebulan, yang berarti 40 atau 50 sen sehari. Segala sesuatunya berjalan lancar di lokasi konstruksi. Pada saat yang sama, Chen Ce juga merilis berita, mengizinkan penduduk desa dari semua desa terdekat untuk datang ke desa Chenjia untuk mengumpulkan benih ulat sutera. Jumlah ulat sutera dibatasi 3 per orang. Setelah ulat sutera dipelihara, mereka akan didaur ulang dengan harga 6 sen per kati. Iya, 6 sen per kati, harga ini pasti lebih rendah dari ulat sutera yang dipelihara masyarakat di desa. Chen Ce menjelaskan kepada masyarakat di desa selama pertemuan bahwa harga 10 sen hanya untuk kepentingan desa. Orang di luar desa yang memelihara ulat sutera akan membayar 40% lebih sedikit. Pada saat yang sama, mereka juga memberlakukan perintah pembungkaman kepada setiap orang untuk tidak memberitahu siapapun tentang harga beternak ulat sutera di desa tersebut. Ketika orang lain bertanya, mereka semua mengatakan harganya sama. Perbedaan harga yang begitu besar pun diam-diam membuat masyarakat di desa tersebut senang, namun harganya yang hanya 6 sen pun membuat masyarakat dari desa lain berbondong-bondong mendatanginya. Tidak ada orang yang bodoh. Setelah 20 hari beternak ulat sutera, mereka bisa berubah menjadi kepompong. Satu ulat sutera menghasilkan 80 kg. Setiap kati berharga 6 sen. 10 kg sama dengan 60 sen satu bulan. Hanya satu tael perak yang dapat mendukung setidaknya 3 musim dalam setahun, yang berarti hanya 3 tael perak. Bagaimana ini bisa membuat orang tidak gila? Banyak keluarga yang masih belum bisa mendapatkan 3 tael perak ini dalam setahun. Yang lebih penting adalah kecuali kapur, yang harganya paling banyak tidak lebih dari 10 sen, pada dasarnya tidak ada biaya. Oleh karena itu, begitu kabar tersebut tersebar, masyarakat dari desa-desa di seluruh tanah air datang untuk mengumpulkan benih ulat sutera tersebut. Namun tidak semua orang bisa membesarkannya. Jika Anda ingin beternak ulat sutera, Anda harus memiliki prasyaratnya terlebih dahulu, yaitu Anda harus memiliki daun murbei.
Dan tidak asal punya daun murbei saja, harus sesuai standar. Seekor ulat sutera membutuhkan setidaknya 1 hektar hutan murbei dewasa. Jika itu adalah pohon murbei yang baru ditanam, ia membutuhkan 1,5 hektar. Dan bukan berarti keluarga Anda menanam pohon murbei, Anda dapat mengambil daun di hutan murbei yang ada. Setelah diberikan benih ulat sutera kepada Anda, seseorang dari desa Chenjia akan mengajari Anda cara merawatnya. Mereka yang mempunyai pohon murbei di rumahnya merasa senang menerima bibit ulat sutera, kemudian mempelajari teknik beternak ulat sutera di rumah guru yang ditunjuk di desa tersebut. Dan mereka yang tidak memiliki pohon murbei menjadi gila dan kembali menanam pohon. Namun, meskipun benih murbei ditanam dengan sangat cepat dan tingkat kelangsungan hidup sangat tinggi, mungkin diperlukan setidaknya tahun depan untuk memproduksinya. Namun kabar baiknya, masih banyak pohon murbei yang tersebar di desa-desa sekitar. Menurut statistik siswa di desa Chenjia, desa Xiaolin di sebelahnya saja memiliki luas lebih dari 100 hektar hutan murbei. Termasuk yang ada di desa lain, luasnya melebihi 600 hektar. Kebanyakan merupakan bibit spontan di pegunungan dan hutan. Penduduk desa yang belum pernah menanam pohon murbei biasanya tidak suka melihat hal seperti itu. Hanya anak-anak yang suka memetik dan memakan pohon murbei jika muncul. Siapa tahu kini daun murbei jadi harta karun. Hutan pegunungan tua seluas 600 hektar dapat menghasilkan lebih dari 500 ulat sutera. Satu kepompong dapat bertahan hidup lebih dari 80 kg, menghasilkan sekitar 323 kg sutera mentah, dan dapat menenun lebih dari 1 helai kain. Hasilnya, desa Chenjia mulai menjadi lebih semarak dibandingkan kota Xinyu. Setiap hari, masyarakat dari desa-desa besar mengirim orang ke desa Chenjia untuk belajar cara beternak ulat sutera, cara membuat saringan bambu, dan bambu-bambu indah yang dibutuhkan untuk bayi ulat sutera. Liu Xiying membawa Zhou Hu dan Lin Wenbo setelah menyeret mereka ke kota selama beberapa hari. Meskipun Liu Sheng telah mengirim pelayannya untuk memberitahunya bahwa masalahnya telah diselesaikan, Liu Xiying merasa dia masih bisa lebih stabil. Oleh karena itu, saat dia membawa orang-orangnya ke desa Chenjia, sudah beberapa hari kemudian. Setelah keluar dari jabatan resmi, semuanya masih normal. Kemudian ketika mereka mendekati Chenjiachun, ada lebih banyak orang di jalan. Ada yang pergi ke desa Chenjia, ada pula yang meninggalkan desa Chenjia. Semua orang tampak sedang terburu-buru. Ketika Liu Xiying dan yang lainnya tiba di desa Chenjia, ada seorang siswa berpenampilan seperti pelajar di depan pintu yang bertanya tanpa mengangkat kepalanya, berapa banyak orang di sana? Berapa hektar hutan murbei yang ada di rumah? Liu Xiying tidak tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia berkata dengan santai, 3 orang, rumah, sekitar puluhan hektar. Liu Xiying samar-samar ingat bahwa memang ada hutan murbei di rumahnya. Ayahnya pernah berkata bahwa dia ingin beternak ulat sutera untuk memasok kain ke peternakannya sendiri. Namun kemudian tidak digunakan lagi karena berbagai alasan. Siswa itu sedikit terkejut, puluhan hektar. Dia tidak mempertanyakan benar atau salahnya perkataan Liu Xiying, semuanya perlu diverifikasi. Tidak ada gunanya berbohong. Setelah registrasi sederhana, siswa tersebut memimpin mereka bertiga masuk. Siswa tersebut menjelaskan kepada ketiga orang tersebut beberapa tindakan pencegahan dalam beternak ulat sutera sambil memimpin mereka melewati desa. Bengkel kertas murbei dan bengkel menggambar sutra di tepi sungai sedang berasap, dan para pekerja terampil sibuk-sibuk. Di ladang yang luas, potongan kertas murbei dijemur di bawah sinar matahari. Para pekerja bola-balik di antara mereka, dengan terampil mengeluarkan kertas murbei yang sudah kering dan kemudian menggantinya dengan kertas murbei yang baru. Di bengkel tenun di kejauhan sudah ditambahkan 7 alat tenun, dan menenun secara ritmis. Meski jauh, semua orang bisa mendengar gelak tawa para pekerja di dalamnya. Beruntungnya orang-orang ini bisa menjadi buruh tekstil perempuan di sini. Pekerjaan mereka tidak melelahkan seperti beternak ulat sutera di rumah, namun upah mereka masih sangat besar. Gaji harian mereka adalah 2 sen, termasuk makanan dan akomodasi. Jika mereka berhasil, mereka akan menerima bonus di akhir bulan rata-rata. Mereka mendapat jaminan minimal 60 sen per bulan, ditambah setidaknya 10 sen. Hadiah 30 sen. Dengan kata lain, pekerja perempuan seperti mereka bisa mendapat penghasilan minimal 70 uang tunai sebulan, dan dihitung-hitung, minimal sekitar 100 uang tunai. Meskipun tidak ada keuntungan besar 1 atau 2 tael per bulan dari budidaya ulat sutera, namun keuntungannya adalah stabilitas. Selain itu,
Tidak semua orang memiliki pohon murbei di rumah, dan sekarang sudah terlambat untuk menanamnya. Oleh karena itu, mengikuti bengkel sebagai penenun saat ini menjadi pilihan paling populer. Namun, karena lambatnya perakitan alat tenun, maksimal 2 alat tenun dapat ditambahkan per hari, dan terkadang bahkan tidak satu pun dapat ditambahkan, sehingga para gadis sangat menantikannya. Di lokasi konstruksi baru, para pekerja meneriakkan slogan-slogan dan mendirikan pabrik baru. Pabrik baru akan menempati area terluas di desa, yang hampir setara dengan membangun kembali seluruh desa. Selain pabrik, di lokasi pembangunan baru ini juga akan dibangun deretan asrama 2 lantai untuk karyawan. Tiap kamar di asrama lantai 2 hanya berukuran sekitar 20 meter persegi, namun memiliki toilet tersendiri. Saluran pembuangan toilet akan dihubungkan dengan pipa keramik yang sangat modern. Bangunan pabrik tekstil terbesar ini panjangnya 100 meter, saling terhubung, ditopang oleh beberapa batang kayu tebal di tengahnya, dan bagian dalamnya kosong sama sekali. Tanpa beton bertulang, akan sulit membuat bangunan seperti ini tanpa roboh. Pertama-tama, dibutuhkan kayu dalam jumlah besar, jadi Chen Ce membayar mahal untuk membeli kayu tersebut. Chen Ce memperkirakan biaya pabrik ini saja akan melebihi 500 tael. Dan jika seluruh pabrik dibangun, biayanya setidaknya 2 hingga 3.000 tael. Chen Ce tidak mampu mendapatkan uang itu saat ini. Tapi tidak jadi masalah, rumahnya tidak dibangun sekaligus, asrama dan lain-lain dibangun belakangan. Bersambung.